Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati Imam Nawawi dan keluarganya dan juga kepada para ulama dan guru-guru. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustadz, keluarga beserta tim. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Mohon izin bertanya terkait hadits Mu'adz bin Jabal mengenai jika kita mencintai seseorang maka kita berusaha memikirkan akhiratnya agar mereka bahagia dunia dan akhirat. Tapi bagaimana jika orang-orang yang kita cintai dan kita sangat pikirkan akhirat dan ibadahnya kepada Allah menolak untuk diarahkan dan didakwahi, sehingga sering terjadi konflik yang membuat hubungan jadi buruk? Apakah salah jika kita berpikir untuk berhenti sejenak dalam berusaha? Yang diusahakan sekarang adalah memperbaiki diri sendiri dulu dan hanya berharap kepada Allah agar pihak yang kita cintai itu diberi taufik dan hidayah oleh Allah. Semoga Allah memudahkan Ustaz untuk menjawab pertanyaan saya. Jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan, kita tahu bersama bahwa mendakwah atau berdakwah sesuai dengan kapasitas masing-masing dan sesuai dengan kondisi masing-masing adalah taqarrub atau mendekatkan diri dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satu ibadah terbaik sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 33 ketika Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Allah berfirman, dan siapa lagi yang lebih baik? Wa man ahsanu qawlan, ucapan mana yang lebih baik? Atau siapa yang bisa lebih baik daripada yang akan disebutkan berikut ini? Secara ucapan, secara tutur, secara retorika. Wa man ahsanu qawlan, siapa yang lebih baik dari mimman da'a ilallah, dari orang yang berdakwah kepada Allah. Jadi orang yang berdakwah kepada Allah. Wa amila salihah, dan orang-orang yang beramal saleh. Wa qala innani minal muslimin, dan orang-orang yang mengatakan aku adalah orang muslim atau orang Islam. Aku menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan, kita tahu bersama-sama bahwa dakwah adalah amal soleh atau bagian dari amal soleh itu sendiri, tapi disebutkan secara terpisah di dalam ayat ini. Dan dalam ilmu balaghah, dalam ilmu bahasa Arab, ini menunjukkan penekanan dan menunjukkan betapa spesialnya hal tersebut. Karena kalau kita mengatakan amal soleh, sebenarnya itu sudah mencakup berdakwah, tapi disebutkan secara khusus, baru disebutkan secara umum. Sama seperti seorang host atau MC mengatakan, "Selamat datang Pak Presiden dan para hadirin dan hadirat sekalian." Pak Presiden kan termasuk hadirin. Kenapa disebutkan terpisah? Apakah beliau tidak dianggap sebagai hadirin? Tidak, itu bahasa penekanan untuk menunjukkan bahwa sosok yang satu ini lebih spesial daripada yang lain. Itu
seni berbahasa dan berinteraksi dan berkomunikasi. Jadi ini menunjukkan bahwa dakwah adalah ibadah yang sangat luar biasa. Bahkan Allah wa man ahsanu qawlan, ada nggak yang lebih baik daripada orang yang berdakwah? Artinya jawabannya nggak ada. Nggak ada orang yang ucapannya lebih baik daripada orang yang berdakwah, beramal soleh dan mengatakan saya muslim. Artinya itu yang terbaik. Nggak ada yang lebih baik dari itu. Nggak ada yang lebih baik dari wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Kenapa demikian? Karena inilah jalannya para Rasul alaihissalatu wassalam. Dan ini adalah jalannya orang yang mengaku mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dalam surat Yusuf ayat 108 Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani." Katakanlah ini adalah jalanku. Jalan apakah itu? Ad'u ila Allah ala basira. Aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani. Aku dan setiap orang yang mengikutiku. Aku dan setiap orang yang mengikutiku. Jadi hadirin yang muliakan, Allah berfirman dalam ayat ini bahwa pengikut Nabi SAW itu akan memilih jalan dakwah sesuai dengan kapasitas masing-masing. Jangan salah paham dan tidak bisa dipahami bahwa semua harus jadi ustadz atau ustadzah atau jadi da'i atau da'iyah secara secara terminologi berceramah, memberikan khutbah atau buka kajian. Enggak, tidak harus demikian. Tapi setiap orang harus mendakwahi pihak lain sesuai dengan kapasitas dan kondisi masing-masing. Dan diantaranya setiap orang hendaknya mendakwahi keluarganya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Suami harus mendakwahi istrinya, ibu harus mendakwahi anak-anaknya, atau istri harus berusaha juga berdakwah di keluarganya, dakwahin suami atau suami mendakwahi istri, kakak mendakwahi adik, adik mendakwahi kakaknya. Karena ini menentukan status kita, apakah kita benar-benar pengikut Rasulullah SAW atau tidak. Tapi kondisi aku mendapatkan feedback negatif dari orang yang aku cintai. Jawabannya tidak ada yang mengejutkan. Bukankah Nabi SAW juga mendapatkan feedback negatif? Bahkan apa yang dihadapi Nabi SAW lebih parah daripada apa yang kita hadapi saat ini. Dan kita tinggal baca perjalanan hidup Rasulullah SAW dari awal sampai akhir. Semua cara dicoba oleh orang-orang musyrik untuk menghentikan atau untuk beristirahat atau untuk membuat Nabi SAW beristirahat dalam berdakwah, tapi tidak efektif. Tidak pernah diterima Nabi SAW. Bahkan kita tahu bersama-sama bahwa Nabi SAW diminta break dulu untuk sejenak tidak berdakwah. Dengan beberapa unsur penawaran dan perjanjian lainnya, tapi Nabi SAW tidak mau. Jadi tidak ada kata berhenti dalam hal ini. Yang harus dipikirkan bukan berhenti, hadirin.
Yang harus dipikirkan itu caranya. Ada banyak orang nggak ngerti caranya. Lalu ketika tidak berjalan dengan baik, lalu berpikir apa aku break dulu atau aku berhenti dulu. Padahal yang salah bukan itu. Yang salah dia tidak mengerti cara yang bijak, cara yang tepat. Jadi begitu berhenti lalu setelah itu ya mulai lagi, tetap aja begitu juga karena caranya nggak dirubah. Dan tidak ada kontradiksi bahkan bukan tidak ada kontradiksi, bahwa hanya berharap kepada Allah agar pihak yang kita cintai itu diberi taufik, itu bukan sebuah opsi dari satu atau dua pilihan, tapi berharap hanya kepada Allah agar pihak yang kita cintai itu diberikan taufik harus berjalan perlu atau harus disandingkan dengan ikhtiar dan usaha. Jadi nggak bisa kita berpikir gimana ya Ustaz, tolong bantu aku memilih apakah aku berusaha atau aku hanya berharap sama Allah. Itu bukan pilihan. Berusaha dan hanya berharap sama Allah adalah sebuah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Itu sama saya mengatakan, gimana ya Ustaz, aku bekerja cari uang, berusaha, atau aku hanya berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan dua opsi untuk dipilih salah satunya. Itu harus dikerjakan berbarengan secara paralel. Kedua-duanya harus dilakukan. Anda berusaha, Anda cari rezeki yang halal, dan Anda hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hal. Jadi makanya, dan tidak boleh berhenti bukan berarti membombardir sosok-sosok tersebut dengan asumsi kita. Tidak, dakwah itu harus dengan ilmu, kata para ulama. Makanya kan surat Yusuf ayat 108 tadi Allah katakan ad'u ilallahi ala basirah. Aku berdakwah kepada Allah di atas basirah. Dan di antara makna yang dijelaskan oleh para ulama di atas ilmu. Dan ilmu yang dimaksud adalah ilmu tentang konten apa yang mau kita sampaikan, dan ilmu tentang siapa yang akan kita hadapi. Lalu yang ketiga, ilmu tentang bagaimana menghadapi orang tersebut. 3 ilmu tersebut harus kita kuasai kalau kita ingin berdakwah. Sebagian pihak berpikir yang penting kontennya saja. Keliru. Sederhana, simpel. Kalau kita mendakwahi, misalnya orang, misalnya jika kita mendakwai orang Jerman misalnya, dengan konten yang sangat valid dari Al-Quran dan Sunnah dengan ini, tapi kita pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Indonesia, dan kita itu yang penting kontennya tuh valid 100%, dia nggak akan paham. Jadi ketika Anda berhadapan dengan seseorang, Anda harus tahu bahasa yang harus Anda gunakan tuh pakai bahasa apa, cara penyampaiannya seperti apa. Dan tentu saja tidak secara mutlak
tentu saja dengan rambu-rambu yang dijelaskan oleh para ulama. Tapi sekali lagi, dakwah itu bukan yang penting niat lalu eksekusi gitu, tidak. Dakwah itu adalah bidang terbaik dan tidak ada bidang terbaik itu mudah untuk dikerjakan. Gak ada bidang terbaik itu tanpa persiapan. Yang jadi masalah adalah banyak kita nggak pakai persiapan, nggak pakai ilmu, hanya bermodal yang niat baik aja. Niat baik bagus tapi tidak cukup. Dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala misal.